Alhamdulillah, seperti biasa sebelum mulai pembelajaran ya, silakan ketua kelas dipimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Hari ini masuk semua ya, Bu? Sudah lihat ya? Iya. Jadi nggak ada yang nggak hadir ya? Semua masuk ya? Masuk. Siap. Ya, anak, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, Yus ingin tanya dulu ini. Coba Yus ingin tahu apa makanan favorit kalian? Siapa ya? Siri. Siri, makanan favoritnya apa Siri? Nasi goreng. Hah? Nasi goreng. Kamu? Mie instan, oke. Es krim. Es krim. Bakso. Bakso. Gila? Mie ayam. Mie ayam. Oke. Terus kalau minuman favorit apa ya? Kalian suka coba? Amel? Hah? Jus alpukat. Jus alpukat. Bibi? Boba. Boba. Boba ya. Terus Majida suka minuman favoritnya? Es teh. Oke, jadi gue pengen tanya nih, anak-anak tahu nggak minuman atau makanan yang kalian sukai tadi, yang favorit kalian tadi itu sebenarnya sehat nggak sih? Tahu nggak sehat atau enggak? Nggak tahu ya, karena tadi kalian konsumsi biasa aja gitu ya. Kalau misalnya gue tanya sekarang, kalian sehari itu minum air putih berapa gelas? Coba, Adi nggak suka minum air putih? Ada. Siapa coba anak? Kalian suka air putih ya? Lu semua suka? Tawar ya? Oke. Jadi hari ini kita akan belajar sesuatu yang berkaitan dengan makanan yang kalian sukai, tentang minum yang kalian sukai itu bagus nggak sih buat kesehatan gitu ya anak ya? Oke, sebelum kita belajar ke materi hari ini, sekarang kita quiz-quizan dikit ya. Quiz ini untuk menguji pemahaman anak-anak tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Siap ya? Oke. Nomor 3. Oke? Sudah? Oke, sekarang sebelum kita memulai materi, Yus akan putarkan video. Kalian amati baik-baik video ini, kemudian coba cerna kira-kira apa ya informasi yang ada di dalam. Nanti perhatikan ya video ini. Ia langsung melakukan hemodialisa atau cuci darah untuk segera mengeluarkan racun dalam tubuhnya. Nah, sobat revisi, Dr. Bona, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi, menjelaskan bahwa kebanyakan gagal ginjal tidak memiliki gejala tertentu
infografis, pakai komik, atau pakai video blog. Boleh pilih salah satu. Gitu. Kemudian yang akan dinilai bagaimana Bu? Jadi nanti bisa akan menilai kalian dalam mengerjakan KBBI secara berkelompok ya. Kemudian keaktifan kalian juga bisa nilai. Nanti dalam kelompok jangan didominasi 1-2 orang saja. Semua harus aktif ikut daftar ya. Kemudian produk yang dihasilkan. Jadi nanti anak-anak pilih produk apa, pastikan itu versi terbaik menurut kalian. Dan yang terakhir adalah presentasi produk yang kalian hasilkan. Nanti kalau gitu sekarang kita akan memulai pembelajaran nanti ya. Coba anak-anak perhatikan data yang Bu Yusro tampilkan di layar. Bu Yusro kasih waktu 5 menit untuk mencermati apa sih infografis ini berisi apa sih. Ternyata gagal banyak terjadi pada anak yang usia 1-5 tahun, tapi yang usia di atas itu juga ada. Oke, ya benar ya. Kalau ginjal ternyata terjadi di banyak provinsi di Indonesia ya Bu. Tapi dari yang saya lihat data di depan, ternyata banyak terjadi di DKI Jakarta. iya betul ya, kalau dari data ini terlihat ada 5. Berarti kalau kalian mencermati dari video itu, kemudian data ini, penting nggak sih kita selesaikan masalah gagal ginjal ini? Perlu nggak kita memberikan apa ya kampanye untuk kita harus hati-hati supaya tidak terserang gagal ginjal? Perlu ya? Perlu. Oke. Nah, untuk memahami lebih dalam, biar nggak belajar sendirian, anak-anak silakan berkumpul bersama kelompok yang sudah Bu Yusro bagi kemarin ya. Silakan kelompok 1 mau di mana? Kelompok 1 mau ngumpul di mana? Di sini, oke. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana, bukan di sana ya. Oke, silakan berkumpul sesuai dengan kelompok. Diskusikan bersama kelompok masing-masing, jangan hanya didominasi 1-2 orang. Nah, untuk menjawab kalian boleh pakai mencari informasi di internet, silakan. Mau pakai bahan ajar yang Bu Yusro bagikan juga silakan. Terserah, yang penting dikerjakan bersama-sama. Oke? Terus kamu nanti yang tapi caranya jangan terlalu dekat-dekat biar kelihatan semua tubuhnya. Videonya yang lebih baik, lebih bagusnya. Jadi video nanti kalau ada apa-apa yang kurang jelek nanti bilang biar kita tahu posisinya gimana gitu. Memilih apa? Memilih apa? Komik strip. Oh, pilih komik strip. Kenapa pilih komik strip? Kenapa? Sudah didiskusikan. Kenapa memilih komik strip? Kenapa? Agar lebih menarik. Karena kan masa ilustrasi Karena bisa cerita Oke, nanti konsepnya juga diperhitungkan ya. Karena waktunya kan singkat. Gimana progresnya? Kayak storyboardnya, rancangannya awalnya gimana? Oke, jadi apa sih dari itu ya apa pengertiannya dulu harus solusinya. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas SMA 11D. Kami dari kelas 11A SMA Nijen. Ya, Atau di bawah gitu. Sebebas dan sesehat orang yang punya ginjal utuh. Mungkin berolahraga dan menjaga pola makan yang sehat.
Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kalau melihat hari ini anak-anak agendanya adalah melanjutkan yang sudah kalian kerjakan kemarin. Gimana proyeknya? Sudah beres semua? Kalau sudah ya, kemarin sudah setor ke biusra semua, jadi semua sudah bius kumpulkan di laptop ini. Silakan nanti setiap kelompok bergantian untuk presentasi, hasil diskusi dan juga proyek yang sudah dikerjakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kami dari kelompok infografis. Berdirinya kami di sini, kami akan membagikan hasil diskusi kami. Kami akan membacakan diskusi kami. Yang pertama, apa yang terjadi pada ginjal sehingga terjadi gagal ginjal? Bagaimana struktur dan fungsi ginjal? Apa yang terjadi pada ginjal sehingga terjadi gagal ginjal? Karena berkurangnya aliran darah ke ginjal disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Struktur ginjal, bagian ginjal terluar adalah korteks. Kelompok kami memilih proyek infografis. Mengapa kami memilih proyek infografis? Karena infografis lebih mudah dan lebih cepat ketika mengerjakannya. Dan ini proyek kita. Alasan kami memilih video blog adalah agar supaya kami lebih leluasa menjelaskan tentang materi dalam kami. Dan di sini kami memilih ballroom sekolah untuk pengambilan videonya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Hai guys, kami dari kelas 11A. Dengan saya Iza, Saya Aulia, saya Amelia, dan saya Najihah. sekarang kita lagi di SMA 3. Sini kita akan mereview tentang gagal ginjal di usia muda. Hai guys, kami dari kelas 11A. Dengan saya Iza, Saya Aulia, saya Amelia, dan saya Najihah. sekarang kita lagi di SMA 3. Sini kita akan mereview tentang gagal ginjal di usia muda. Ada teman-teman nih. Sini. Kok kalian nyemil itu sih? Emang kenapa? Tahu nggak kalau makanan dan minuman yang kalian makan itu nggak bagus loh buat kesehatan kalian. Apalagi kalau sering dikonsumsi bisa menjadi penyebab gagal ginjal loh. Iya kan? Oh iya Kak, aku ingat kemarin pernah aku lihat di sosmed, ternyata di Indonesia sekarang banyak anak muda seperti kita yang terkena gagal ginjal. Karena apa? Karena sering makan-makan kayak gini, minuman-minuman kayak gini, gak baik loh ternyata. Oh iya ya. Jadi makan ini lagi deh. Emang apa aja sih penyebab-penyebab gagal ginjal? Penyebab-penyebab gagal ginjal. Yang pertama, dehidrasi berat. Yang kedua, obstruksi saluran kemih. Yang ketiga, penyakit sistemik yang tidak terkontrol. Yang keempat, sering mengkonsumsi makanan olahan. Yang kelima, kurang minum air putih. Keenam, sering begadang bisa menjadi kebiasaan buruk penyebab penyakit gagal ginjal. Ketujuh, sering mengkonsumsi makanan yang pedas, manis, asin, dan tinggi fosfor. Dan yang terakhir, obat-obatan tertentu. Oh, jadi itu penyebab gagal ginjal. Dan kalian tahu nggak apa aja fungsi ginjal? Nggak tahu, emang apaan? Fungsi ginjal ialah
metabolisme tubuh yang berada di dalam darah. Dan akan membuang hasil metabolisme yang tidak diperlukan tubuh melalui proses pembentukan urin. Berarti ginjal berperan penting ya dalam organ tubuh kita. Iya. Nah, gagal ginjal sendiri terjadi ketika sel atau jaringan ginjal kamu rusak sehingga kehilangan kemampuan untuk menyaring limbah dari darah secara memadai. Terus kira-kira apa aja ya solusinya? Solusi gagal ginjal, mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Rutin berolahraga, Mengurangi konsumsi makanan tinggi gula. minum air putih yang banyak. Dan konsultasi ke dokter Andi. Jadi teman-teman, tadi adalah sedikit cuplikan dari kami tentang gagal ginjal. Buat para penderita gagal ginjal, tetap semangat menjalani hidup. Karena gagal ginjal bukan berarti gagal hidup. Jadi, meskipun kalian cuma punya satu ginjal, kalian masih tetap bisa hidup kok. Tapi, tentu saja tidak sebebas dan sesehat orang yang punya ginjal utuh. Buat teman-teman, jangan lupa minum air putih yang banyak. Rutin berolahraga dan menjaga pola makan yang sehat. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, nah. Oke, teman-teman yang lain silakan diamati bagaimana karya dari kelompok komik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11A SMA dan Bader. Di sini kami akan menjelaskan sedikit informasi mengenai penyakit gagal ginjal. Dengan saya Azila, saya Amel, saya Nusra, saya Putri. Mengapa di infografis yang dibuat pada kelompok 3 hanya memuat pada pencegahan gagal ginjal saja, tidak ada penjelasan atau dampaknya? Karena kelompok kami memilih infografis dan infografis itu lebih simpel. Apabila terdapat banyak kata-kata maka tidak fokus, karena kami hanya fokus terhadap pencegah-pencegahnya saja. Dan ini semuanya mengikuti pencegah-pencegah gagal ginjal. Maksud penyakit sistemik yang tidak terkontrol. Oke, apa yang dimaksud dengan penyakit sistemik yang tidak terkontrol? Dengan satu sistem, tapi sudah menyebar ke sistem-sistem yang lain. Oh iya, bagus benar. Oke, ya benar ya. Jadi penyakit sistemik itu penyakit yang bukan hanya pada satu sistem aja, meskipun ini hanya pada sistem ekskresi, tetapi kalau penyakit yang sistemik itu berarti semua sistem pada pencernaan, pernafasan itu terganggu semua, sehingga itu menyebabkan ginjal gitu ya. Masih ada lagi yang mau menanggapi? Baik, nah anak-anak nanti kalian upload ya, kalian upload atau kalian unggah hasil karya kalian itu ke media sosial kalian masing-masing ya. Kalian punya medsos masing-masing punya kan? Punya apa? Instagram ada? Apa lagi? Selain Instagram punya apa lagi? Spesial. Facebook ada punya Facebook. Ini ya jadul ya, tapi ya nggak apa-apa. Kalau masih punya silakan, karena kita kan punya kampanye. Kasih hashtag. Kelompok yang mau berbagi evaluasi proyeknya, mungkin selama mengerjakan proyek dari awal sampai akhir itu apa sih yang kalian rasakan? Coba ada nggak yang mau mengevaluasi kelompok mana?
Dan awalnya kita susah untuk berdialog seperti itu, lupa-lupa, diulang-ulang. Akan tetapi kami tetap semangat untuk membuat video vlog tersebut, dan akhirnya video kami jadi dan lumayan memuaskan. Oke. Prestasi kalian karena yang pertama kita hampir bicara sekali menggunakan metode belajar seperti ini ya. Jadi ini bisa pertama kali harus membuat video, ada infografis dan komik, tapi hasilnya ternyata tidak semengecewakan itu. Kalian luar biasa. Kita beri aplaus untuk kita. Mungkin katakan dari Biusro adalah kalian lebih berani lagi ngomong di depan. Jadi rasa percaya dirinya itu cukup. Nggak apa-apa, salah itu nomor kesekian, yang penting berani dulu ya. Jadi itu aja. Kalau karyanya sudah bagus, tapi mungkin untuk mempresentasikannya masih butuh tambahan-tambahan sedikit. Gitu. Tiga bagian utama itu apa aja? Kemudian apa lagi? Di korteks ada apa? Ada glomen, lulus, dan ada saluran ya. Nah tadi ada korteks, di dalamnya ada glomen. Kita ketemu lagi, kita bahas organ ekspresi yang lain. Kalau hari ini dan kemarin kita sudah belajar ginjal, berarti di pertemuan ke depan akan belajar sisanya. Apa selain ginjal organ ekspresi yang lain? Paru-paru, terus ini kita akhiri pembelajaran hari ini. Ada kurang mungkin Bu Yusra, mohon maaf, semua luar biasa. Lagi-lagi kita beri aplaus untuk kalian semua. Kita semangat belajar, jangan lupa minum air putih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.